PKH adalah bantuan dari Kementerian Sosial untuk memajukan ekonomi masyarakat yang ada di Garut. Alat canggih seperti apa aja sih yang ada di gedung baru itu? Salah satunya ada alat pemasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggana Mulia dalam acara Spartan seputar Garut dalam sepekan. Nah, di episode 3 kali ini saya ditemani oleh Teteh siapa? Haritsa. Teteh Haritsa akan menemani saya dari awal hingga akhir. Seperti biasa, saya akan mengulas info-info berkaitan dengan Pemda Garut, mulai dari tanggal 9 November sampai dengan 15 November. Sebelum mengulas berita, kita akan meminum dulu kopi Garut. Kopi asli Garut dari The Balcony Coffee Garut. Untuk para wargi pasti penasaran kan? Oke, kita langsung saja. Info pertama diawali dengan adanya pembangunan gedung baru, yaitu Gedung Pusat Diagnostik di seberang RSUD Dr. Slamet. Pusat diagnostik ini akan dilengkapi dengan berbagai macam alat canggih dan fasilitas yang mumpuni. Nah, untuk para wargi yang belum tahu alat canggih seperti apa aja sih yang ada di gedung baru itu, salah satunya ada alat pemasangan ring untuk pasien yang menderita penyakit jantung. Nah, jadi kalau misalnya para wargi membutuhkan fasilitas ini, nggak perlu jauh-jauh untuk keluar Garut, soalnya di Garut juga bakalan ada loh. Jangan lupa, tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal. Untuk pusat diagnosis ini diharapkan tidak hanya digunakan untuk sebagai fasilitas kesehatan saja, melainkan dapat digunakan untuk menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan serta pusat penelitian, sehingga diharapkan fasilitas diagnosis ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan para wargi Garut. Nah, untuk Teh Haritsa ada nggak sih pesan-pesan atau harapan yang ditujukan untuk RSUD ini? Oh, tentu saja. Harapan saya ini khususnya karena ini merupakan fasilitas yang sangat baik. Harapan saya bahwa fasilitas diagnosis ini dapat dimanfaatkan secara baik, khususnya bagi masyarakat Garut dan juga masyarakat di sekitar Garut. Informasi selanjutnya mengenai peringatan acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah yang dilaksanakan secara virtual yang disiarkan melalui Command Center pada Rabu 11 November 2020. Di dalam pesan ini, Bupati Garut menyampaikan kepada para wargi untuk mengikuti teladan Nabi Muhammad dalam memotivasi diri. Nah, meskipun pada saat ini masih situasi pandemi, kita masih bisa memperingati Maulid Nabi tanpa mengurangi esensi yang ada. Tapi ingat para wargi untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Walaupun tidak digelar secara langsung, para wargi harus tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri dan juga orang lain. Dalam menetapkan protokol kesehatan ini harus menerapkan prinsip 3M. Apa itu 3M? Nah, untuk para wargi nih yang nggak tahu 3M itu apa sih? 3M itu yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak saat berada di kerumunan. Info ketiga mengenai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi oleh Bupati Garut Rudi Gunawan dan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menghadiri acara groundbreaking peletakan batu pertama penataan kawasan pariwisata Situ Bagendit, Kabupaten Garut di Kecamatan Banyuresmi Rabu 11 November. Revitalisasi Situ Bagendit ini diperkirakan memakan waktu selama 14 bulan. Menghabiskan biaya sebesar 82 miliar serta akan dibuka pada bulan Desember 2021. Nah, yang membanggakan bagi kita, Situ Bagendit ini akan dijadikan objek wisata kelas dunia. Jadi, dengan hal ini, semoga kita berharap Situ Bagendit dapat dikenal di kancah internasional. Nah, mungkin untuk Teh Haritsa ada sedikit opini-opini atau harapan untuk Situ Bagendit ke depannya. Harapan saya
jika situ Bagendit ini benar menjadi salah satu wisata yang terkenal di kancah internasional, saya berharap bahwa dengan ketenaran situ Bagendit ini akan meningkatkan dan memperdayakan masyarakat di sekitar situ Bagendit dan juga masyarakat Garut. Selain itu, dengan majunya situ Bagendit ini akan membantu pemerintah Garut, yakni membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Garut. Info selanjutnya tentang pemberian sertifikat tanah sebanyak 5 juta lembar. Sertifikat ini kemudian sudah diterima oleh masyarakat Garut dan diterima secara simbolik oleh 50 warga Garut yang berasal dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Cilawu, Cibalong, dan Karangpawitan. Pembagian sertifikat ini dilaksanakan di Gedung Pondopo pada hari Senin 9 November 2020. Pembagian ini dilakukan secara serentak dan diresmikan secara online oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Nah, dari hal ini, sertifikat yang dibagikan oleh pemerintah Kabupaten Garut menandakan bahwa tingginya kesadaran masyarakat akan kepemilikan properti. Nah, para wargi, sertifikat tanah ini adalah hal yang penting. Jadi, jika para wargi memiliki sertifikat tanah, segera kunjungi ATR BPN di Jalan Pramuka dan jangan lupa daftarkan tanah-tanah milik para wargi sehingga tanah milik para wargi ini terjamin kepemilikannya. Berita kelima adalah tentang Bupati Garut, Rudi Gunawan mengapresiasi masyarakat penerima PKH, program Keluarga Harapan yang mengundurkan diri karena merasa mampu. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kabupaten Garut akan memberikan piagam penghargaan untuk peserta PKH yang mengundurkan diri secara sukarela. Nah, untuk para wargi, ada yang tahu nggak sih PKH itu apa? PKH adalah bantuan dari Kementerian Sosial untuk memajukan ekonomi masyarakat yang ada di Garut. Nah, dengan pemberian penghargaan secara langsung oleh Bupati Garut ini tentu saja akan mendorong banyak pihak untuk berlaku jujur sehingga PKH ini diharapkan dapat diberikan dan dialokasikan secara tepat kepada yang membutuhkan. Nah, jadi harapannya semoga dengan adanya PKH ini dapat memajukan ekonomi masyarakat Garut. Betul. Informasi selanjutnya adalah informasi tentang sosialisasi K3. Sosialisasi K3 yakni kesehatan dan keselamatan kerja yang dilaksanakan di Bukit Alamanda Resto dan Resort di Kecamatan Tarogong Kidul pada Jumat 13 November. Kegiatan ini mengundang para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut. Sosialisasi K3 ini bertujuan untuk mengingatkan para pekerja tentang pentingnya K3 di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk para wargi, tahu nggak sih ada hal yang menarik saat sosialisasi K3 kemarin? Nah, jadi pada saat sosialisasi diperkenalkannya aplikasi Sipgar. Aplikasi Sipgar ini berguna untuk mengukur kebugaran tubuh. Nah, aplikasi Sipgar ini dapat didownload melalui Play Store. Mungkin hal apa saja sih yang harus kita persiapkan saat mendownload aplikasi Sipgar akan dijelaskan oleh Teh Haritsa. Oke, untuk mendapatkan aplikasi Sipgar ini, para wargi bisa mengakses Play Store, kemudian klik Sipgar dan klik download. Setelah itu, para wargi bisa menekannya dan mulai mengaksesnya. Yang harus disiapkan adalah data-data umum, kemudian pilih kategorinya. Terdapat beberapa kategori. Yang pertama adalah ASN, peserta umum, calon jemaah haji, dan institusi atau lembaga lainnya. Setelah itu, siapkan data-data umum seperti nama, data pekerjaan. Nah, setelah itu, klik selesai dan aplikasi siap digunakan. Mudah bukan? Nah, semoga dengan adanya aplikasi ini dapat berguna bagi masyarakat. Info terakhir datang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut yang kini memiliki alat pendeteksi gempa yang cukup canggih dan terhubung dengan alat pendeteksi lainnya se-Indonesia. Nah, untuk para wargi, tahu nggak sih cara kerja dari alat pendeteksi tersebut? Nah, jika ada suatu getaran, alat pendeteksi tersebut akan memunculkan tanda bintang. Tanda bintang ini dimaksudkan untuk memberikan tempat dan waktu serta skala getaran yang ada di dalam alat tersebut. Nah, alat pendeteksi gempa ini merupakan salah satu kemajuan Kabupaten Garut dalam bidang mitigasi bencana. Alat pendeteksi ini merupakan salah satu usaha untuk meminimalisir kerusakan yang ada. Dan alat pendeteksi gempa ini merupakan membantu para wargi untuk meningkatkan kewaspadaan mengenai bencana gempa bumi ini.
Nah, semoga dengan adanya alat ini, bencana yang terjadi dapat ditangani lebih cepat dan meminimalisir kerugian yang ada. Oke, karena kita udah berada di penghujung acara, nah, untuk para wargi yang ingin ngopi-ngopi santai bersama pacar atau temannya, jangan lupa untuk datang di The Balcony Cafe Garut di Jalan Otista nomor 267 Tarogong Kaler. Nah, untuk para wargi, jangan lupa ya untuk follow akun sosial media kami di bawah ini dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saya Anggana Mulia. Saya Ripsa Safia. Kami berdua pamit undur diri. Sampai berjumpa di acara Spartan episode 4, Spartan seputar Garut dalam sepekan. Jangan lupa saksikan terus Spartan seputar Garut dalam sepekan di program YouTube Garut Cup TV.